Akhirnya saya ambil keputusan, kalau saya mati tidak malu. Kenapa? Udah nantang kalahan malu, saudara. Lebih baik tak coba aja, saudara. Saya pukul, saudara, mengenai Gilbert jarak segini, saudara. Waktu mau mengenai dadanya Gilbert, ada suatu cahaya terang benderang membuat saya terpental ke belakang, saudara. Saya terpental belakang. Itu kan ada yang ngukur, saudara, sampai diukur, saudara. Kira-kira sampai 10-12 meter. Saya terpental, gitu ya. Dan saya hilang ingatan, gila 1 tahun. Gini. Saya didoain pendeta-pendeta, bukannya tambah sembuh, tapi tambah gila. Akhirnya pendeta Gilbert berkata, serahin ke orang tuanya saja. Dan tepat 1 tahun, usia 19 tahun, tiba-tiba ada cahaya terang mendatangi, saudara. Cahayanya itu terang benderang, saudara. Dan terdengar, akulah Alfa, akulah Omega, yang awal dan yang akhir. Akulah Raja yang agung, yang adil dari timur. Perhatiin, Yesus lahir di Timur Tengah. Dan waktu itu kakek saya sebelum mati, dia menunjukkan arah timur, saudara. Dan waktu itu, saudara, dan orang Majus melihat bintangnya pun juga di timur, saudara. Dan tiba-tiba cahaya terang itu berubah menjadi Yesus Kristus, saudara. Wajahnya terang benderang melebihi cahaya matahari. Saya tidak bisa melihat wajahnya, saking terangnya gitu, saudara. Saya hanya bisa lihat jubahnya berkilauan. Dan dia bertanya, maukah kau percaya padaku? Waktu saya ada sesuatu kekuatan yang sangat menyengkram diri saya, supaya saya berkata, aku percaya. Tiba-tiba ada sesuatu kekuatan dari dalam sini, yang membuat saya tiba-tiba langsung berkata, aku percaya. Begitu saya ngomong aku percaya, indera keenam saya musnah, saudara. Dan kekuatan supranatural saya lenyap saat itu juga, saudara. Dan tiba-tiba dia berkata, engkau akan menjadi seorang penginjil api. Dan nanti engkau akan menjadi seorang pengarang buku dan seorang pengarang lagu. Dan nanti pada waktunya tiba, ingatlah itu. Maukah engkau jadi hambaku? Aku tiba-tiba saya diam, tapi ada sesuatu kekuatan yang membuat saya berkata, gini aja, saudara, ya gitu aja, tapi bingung. Saat itu juga saya langsung cahaya itu menghilang, saudara, dan saya sembuh sampai sekarang. Dan kejadian itu tahun 93. Setelah saya sembuh dari hilang ingatan, pendeta Gilbert berkata sama saya dikasih nama baptis Daud. Setelah itu pendeta Gilbert ngomong, kamu harus sekolah Alkitab. Kamu tidak boleh kesaksian dulu sampai aku tahu apakah kamu betul-betul bertobat. Jangan-jangan nanti kumat lagi. Akhirnya saya dikirim sekolah Alkitab. 3 tahun saya sekolah Alkitab, lulus ranking 4 karena muridnya tinggal 4 juga. Nah setelah itu, saudara, saya lulus sekolah Alkitab dan saya tidak melayani, saudara. Seperti khotbah, enggak. Saya hanya ngedarin kantong kolektor. Saya kesaksian Pak Nehemia sampai jemaatnya, waktu itu tempatnya pendeta, tempat saya layani waktu itu, saudara, jemaatnya tinggal saya sendiri, saudara. Tapi saya tetap setia, saudara. Dan apa yang membuat saya dipanggil Tuhan untuk melayani, dan bagaimana awal saya membuat lagu, saudara. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal ke-14. Injil Yohanes pasal ke-14. Ayat 1 sampai dengan ke-7. Injil Yohanes pasal ke-14
ayat 1 sampai dengan ke-7. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan bawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Saya mau tanya sama saudara. Yesus pergi untuk menjadikan rumah bagi kita. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui dia. Keselamatan hanya di dalam dia. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan lain kecuali hanya satu nama, yaitu nama Yesus. Amin. Yang jadi pertanyaan, apa yang harus kita takutkan? Kalau kita sakit, Tuhan sembuhkan. Dan kalau kita tidak sembuh, mati masuk surga. Betul? Kalau tidak sembuh kan mati, betul? Dan kalau mati pasti masuk surga. Yang jadi pertanyaan, apa yang kita takutkan di dunia ini? Kalau Allah yang menjamin kita pasti masuk surga, adalah Allah yang maha kuasa dan menjamin pasti masuk. Bukan moga-moga. Kalau moga-moga bisa masuk, kadang tidak. Nah repotnya kalau tidaknya itu yang parah. Nah tapi yang jelas, Tuhan tidak pernah berjanji kepada kita moga-moga masuk surga. Tidak. Kalau moga-moga belum tentu masuk surga. Tapi Allah berjanji pada kita, yaitu Yesus berjanji, engkau percaya padaku, pasti masuk surga. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tahun 96 setelah saya lulus sekolah Alkitab, saya terlibat di bisnis, di plastik. Saya menjadi seorang agen di pabrik. Jadi saya waktu itu ngambil berapa pabrik plastik itu saya jual ke langganan-langganan saya, ke toko-toko. Nah, tiba-tiba saudara, waktu saya sibuk di bisnis dan waktu itu saya pelayanan sudah berkurang. Saya fokuskan ke bisnis, bukan ke pelayanan lagi. Karena apa? Kalau pelayanan itu penuh dengan pengorbanan, betul? Dan pengabdian. Kalau bisnis, untung itu pasti gitu adalah. Nah, waktu itu saya pikir yang penting saya banyak nyumbang gereja. Penting saya nyumbang, enggak usah aneh-aneh lah saya gitu adalah. Penting saya bantu gereja. Seperti Pak Nehemia, dia ada di tempat ini, membuka tempat ini untuk KKR. Itu perlu pengorbanan juga. Tiket pesawat, modal ini untuk ini, sound system ini semua. Dan tidak mengharapkan untung, betul? Itu pelayanan namanya pengabdian. Tapi kalau pelayanan mengharapkan untung, namanya bisnis, betul? Nah, dan ingat, pelayanan bukan bisnis, tapi adalah pengabdian. Saya pikir wah pelayanan itu berat, gitu. Lebih baik saya bisnis saja. Dari hasil bisnis saya untuk bantu gereja, saya gitu. Setelah saya mulai sibuk di bisnis, sudah jauh dari pelayanan, tapi saya hanya ngedarin kantong kolektor aja di gereja. Nah, tiba-tiba Yesus yang menyembuhkan saya itu datang dan bicara pada saya. Daud, ada apa Tuhan? Sudah waktunya kamu pulang ke rumah Bapak. Kaget saya, mati saya. Tuhan, saya belum siap untuk mati. Di situ saya renungkan, saya belum siap. Kenapa saya belum siap? Saya belum memberikan yang terbaik untuk engkau. Saya mati duluan gimana? Dan yang kedua, saya pernah berjanji kepada kakek saya. Sebelum dia mati, saya berkata, saya akan angkat seluruh ekonomi keluarga ini. Saya belum memenuhi janji saya.
Dan saya belum memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya berkata demikian. Biasa orang Indonesia nego. Kalau Tuhan izinkan, umur saya bisa diperpanjang berapa tahun saja, saya akan melayani engkau dengan sungguh-sungguh. Saya akan berikan hidup saya sungguh-sungguh. Setelah itu engkau panggil, aku akan mati dengan tenang. Tapi Yesus berkata apa? Tidak. Hari ini engkau pulang. Karena tahu saya hari itu mau pulang ke rumah Bapa. Saya pamitan sama keluarga saya, papa mama saya. Papa mama, saya mau pulang ke rumah Bapa. Mama jaga baik-baik. Daud, apa kamu baru gila? Kamu kan belum mati. Gitu. Saya berkata, Mama, saya mau pulang ke rumah Bapa. Terusan mama saya ngomong gini, kamu jangan aneh-aneh gitu. Ya terserahlah. Waktu itu saya naik sepeda motor sama kawan saya. Pada waktu saya naik sepeda motor, tiba-tiba apa yang terjadi? Pada waktu saya naik sepeda motor yang saya naikin itu nabrak truk. Buar truk itu, jalan 60 tanpa ngerem. Waktu tabrak buar gitu, kena bagian sini. Dan saat itu juga roh saya keluar dari tubuh saya. Saya lihat tubuh saya sendiri. Kecil mungil tapi keren. Dan saya lihat tubuh saya. Dan roh saya. Naik ke suatu tempat. Terus naik terus. Dan ada seorang malaikat. Tingginya kira-kira 3 meter. Tegap ini. Dia angkat saya terus, naik terus. Dan tiba-tiba saya melihat sebuah tangga yang terbuat dari emas murni. Dan setiap tangga itu ada malaikatnya. Dan saya mendengar ada suara penyembahan pujian seperti derau air bah. Saya dengar. Makanya lagu pertama saya waktu direkam adalah Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya di depan tata sucimu. Itu lagu saya. Itu waktu saya di surga itu. Saya mendengar lagu itu. Dan saya lihat lagu penyembahan kepada Tuhan. Itu seperti derau air bah. Dan malaikat itu berkata sama saya, lagu-lagu pujian penyembahan sebelum dinyanyikan di bumi sudah dinyanyikan di surga. Amin. Dan waktu itu malaikat itu berkata, mari saat ini sebelum kau menghadap yang maha kuasa, kamu harus masuk ke suatu ruangan, yaitu ruang maha kudus. Karena kamu dilayakkan masuk ke tempat itu. Dan malaikat itu berbicara dalam suatu bahasa, bukan bahasa manusia. Dan roh saya juga mengucapkan suatu bahasa yang bukan bahasa manusia. Tetapi saya mengerti. Ngerti saudara? Dan tiba-tiba saudara, apa yang terjadi? Saya dimasukkan suatu tempat jalan. Di situ ada suatu lantai yang terbuat dari emas. Dan di situ ada suatu tirai yang terkoyak yang robek dari atas ke bawah. Dan tirai itu terkoyak gini. Dan tiba-tiba saya melihat tabut perjanjian. Dan pada waktu saya melihat tabut perjanjian itu, ada cahaya terang benderang dan roh saya tersungkur. Saya masih ingat waktu itu roh saya langsung gini. Jadi kedua kaki itu gini, langsung ini. Saya tersungkur langsung. Dan
Malaikat itu berkata, apa yang dilihat Musa di gunung tentang kemah suci adalah gambaran dari tempat ini. Oh, setelah itu saya tahu bahwa apa yang dilihat Musa tentang kemah suci adalah gambaran apa yang ada di surga, yaitu kemah Allah. Amin. Dan waktu itu saudara, saya diajak jalan lagi. Waktu saya diajak jalan lagi, di suatu tempat kembali ke tangga itu lagi. Dan di tangga itu, setiap tangga ada malaikatnya. Dan di atas tangga itu ada sebuah tahta. Dan tahtanya itu terang benderang. Di sana tidak ada matahari, tidak ada bintang, dan tidak ada bulan. Karena yang di tahta itu yang menyinari tempat itu. Dan di sana tidak ada panasnya matahari. Kalau matahari kan panas. Di sana semua adalah damai. Amin. Dan waktu itu yang ada di tahta berkata pada saya, sebenarnya engkau sudah waktunya ada di tempat ini. Tapi karena engkau mau kembali ke rumah orang tuamu, kembali ke bumi, kuizinkan kamu kembali ke bumi. Dan umurmu akan kuperpanjang di muka bumi. Dan selama umurmu kuperpanjang, pergunakanlah sebaik-baiknya. Dan ingatlah ini, sebelum kau kembali ke muka bumi, akan kutunjukkan sesuatu apa yang akan terjadi atas seluruh hidupmu dan atas bangsamu. Waktu itu yang di tahta itu berjalan turun dari tangga itu. Dan waktu itu, waktu turun dari tangga itu, tapi saya tidak bisa lihat wajahnya, tapi saya lihat jubahnya. Dan saya tahu itu adalah Yesus. Dan tiba-tiba tangannya gini, set, dan tiba-tiba seperti layar televisi, itu kelihatan terang benderang, masa yang akan datang. Di situ tiba-tiba saya ditunjukkan Timor Leste pecah dari Indonesia. Terjadi pertumpahan darah. Saya lihat bom meledak di sana sini di Indonesia. Dan terjadi suatu bencana, krisis. Sebelum terjadi tsunami, saya pernah cerita hal ini di New York. Masih ingat Pak Nim ya? Bahwa akan terjadi sesuatu malapetaka. Masih ingat? Nah, di New Jersey juga. Sebelum tsunami. Nah, waktu itu sudah saya lihat kekacauan itu. Saya lihat bom meledak di sana sini. Kerusuhan 14-15 Mei di Jakarta dan di Solo. Saya lihat bom meledak. Waktu itu saya berkata, Tuhan, aku tidak kembali ke bumi lagi. Tidak apa-apa. Bom. Tapi Tuhan berkata, tidak. Aku sudah berfirman, kau harus kembali ke muka bumi. Umurmu akan kuperpanjang. Akhirnya, ya sudahlah, saya gitu. Setelah itu, sebelum kau kembali ke muka bumi, mari kau kutunjukkan suatu tempat. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Dan perlu engkau tahu, engkau tidak akan bisa mati sebelum waktumu tiba. Selama engkau kuperpanjang di muka bumi, tidak ada seorang pun yang bisa membunuh kamu. Atau apapun juga, sampai waktunya tiba, engkau akan kembali ke tempat ini. Di Indonesia, saya pernah ditembak, tapi saya tidak mati. Saya pernah dikepung, tapi saya tidak mati. Kenapa? Karena saya tahu belum waktunya. Tapi kalau sudah waktunya, tidak usah ditembak, mati duluan, betul? Nah, tidak usah diapa-apain, udah mati dulu, karena sudah waktunya. Nah, dan sebelum waktunya, kamu tidak bisa mati. Akhirnya, saya diajak ke suatu tempat.
Di sana itu lantainya emas dan pagarnya seperti ini, saudara. Air mengalir. Dan di situ saya melihat sap batu permata, jamrud, emerald, blue safir, ruby, dan semua macam batu, saudara. Itu di sana itu hanya sebagai lantai dan pagar. Jadi kita ini sebenarnya kalau beli berlian hanya sampahnya surga, saudara. Sana itu banyak sekali, saudara. Indah. Dan saya lihat sayup-sayup air mengalir, saudara. Dan tiba-tiba Yesus berkata, inilah rumah Bapa. Aku pergi untuk menyediakan rumah bagi umatku. Amin. Dan waktu itu Yesus tanya sama saya, apa yang ingin kau tanyakan? Akan ku jawab, Tuhan, aku ingin tahu satu hal, tolong diberitahu. Kapan engkau datang? Pada waktu saya tanya kapan dia datang, dia berkata, perlu engkau tahu, untuk kedatanganku tidak ada seorang pun yang tahu, baik malaikat atau siapapun yang ada di muka bumi. Tapi yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Dan perlu kita tahu, di Indonesia berapa tahun yang lalu ada namanya nubuatan pengangkatan di Bandung. Sehingga terkumpul berapa orang di Bandung, pendeta dan berapa orangnya, untuk diangkat Yesus katanya. Dan perlu saya tahu, memang pengangkatannya digenapi, yaitu diangkut sama polisi. Pindah tempat. Bukan diangkat ke surga, tapi diangkut di Polres, di polisi. Dan waktu itu saudara, apa yang terjadi? Yesus berkata sama saya, akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu. Tiba-tiba saya melihat sebuah buku, Daud Tony. Engkau akan menjadi seorang pengarang buku. Dan engkau akan menjejakkan kakimu di 3 benua di dunia ini. Saya udah pelayanan di Amerika, sekarang di Amerika, Australia, Korea, Cina, Hong Kong, Singapura, Malaysia. Dan waktu itu saya ditunjukkan apa yang akan terjadi. Terusan saya tanya yang kedua sama Tuhan, siapakah jodoh saya? Siapakah istri saya? Saya kan perlu tahu siapa istri saya, betul enggak? Enggak taunya tiba-tiba di muka bumi disuruh membujang seumur hidup. Nah, akhirnya ditunjukkan, yes, kayak layar televisi ya. Seorang perempuan yang rambutnya lurus. Saya ingin lihat wajahnya, ditutup. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, yang rambutnya panjang lurus itu kan jutaan. Tapi Tuhan berkata apa? Nanti pada waktunya tiba, kamu akan ketemu. Saya menikah ketemu istri saya. Saya keliling di Korea, Cina, Hong Kong, berbagai pulau di Indonesia, Timor Leste. Ketemunya di mana? Di Jogja. Solo, Jogja. Deket. Nah, waktu itu saya ditunjukkan apa yang akan terjadi. Dan tiba-tiba saya lihat ada seorang pengkhotbah gemuk, pendek, jelek. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, siapakah lelaki tua jelek itu? Itu adalah kamu di masa yang akan datang. Kok jelek amat tuh? Nah, dan waktu saya ada pertama kali khotbah di Amerika, di New York, saya kurus Pak Nemia ya. Berat badan saya waktu itu 35. Sekarang udah 55.